Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Coding Bay. Pada kesempatan kali ini kita masih baru masuk Express kemarin. Di sini masih ada file yang sama seperti kemarin app.js buat teman-teman lihat ya. Jadi saya jelaskan ulang lagi. Kalau misalnya kita ingin menggunakan Express sebagai framework untuk membantu kita membuat server. Nah, kemarin untuk memanggil Express ini, yang paling utama harus diinstal dulu. Kemudian kita panggil seperti ini, const express sama dengan require express. Kemudian const app sama dengan express. Nah, di invoke. Jadi express ini seperti badan functionnya, kemudian di invoke. Baru nanti jadinya app. App ini adalah variabel yang menampung tadi express yang di invoke. Kemudian kita siapkan portnya. Kita bisa pilih angka berapapun, normalnya bisa pakai 3000 teman-teman ya. Ini kita kemana pakai 3001 karena takutnya pada development kita memakai 3000 udah dipakai di tempat lain gitu teman-teman. Ini kita ganti 3000, boleh kayak gini, normalnya 3000. Kemudian di sini juga bisa kita simpan proses env.port. Apa itu env nanti ya kita jelaskan, mungkin ada di sesi lain. Nah, kemudian nanti ketika app kita mendapat routingan slash, jadi localhost 3000 slash, ini maksudnya home ya. Nanti dia menerima function, badan function yang menerima dua parameter nih, umumnya ada rect dan rest, walaupun nanti juga ada parameter next dan seterusnya. Cuman yang kita butuhkan yaitu parameter rect dan rest ini aja dulu teman-teman gitu. Nah, kemudian rect itu apa? Rect itu yang diterima oleh app kita. Jadi nanti kalau misalnya kita ngirim sesuatu, ini ditangkap oleh si rect. Nah, rest itu apa? Rest itu app kita memberi ke sisi kliennya atau yang diberikan oleh si app itu teman-teman. Nah, cara menjalankannya jangan lupa pakai listen. Ya listen ya, app.listen. Terus kita ada dua parameter teman-teman. Ini ada port dan satu parameternya parameter function. Ini atau boleh ditulis kayak gini teman-teman. Ini hasil function gini ditulis dalam bentuk raw function juga boleh gitu teman-teman ya. Nah, karena dia cuma satu line biar lebih rapi, ini bisa juga terus kayak gitu teman-teman, biar lebih clean aja. Oke. Ya, kita jalankan. Cara jalannya di mana? Jangan lupa kita harus berada di routingan yang tepat. Ini kita ke sana dulu. Dia ada di documents, kemudian dia ada di folder coding bay, kemudian dia ada di folder server 1. Nah, ini server pertama kita ya, sorry, server 1. Oke, kita pwd buat ngecek bener nggak direktorinya. Oke, sudah bener ya, seperti yang di atas. Baru kita jalankan. Kemarin kan kalau mau sekali jalan pakai node. Nah, kemarin kita juga udah install nodemon, pakai nodemon aja. Jadi kita jalankan file utama kita yaitu app.js. Oke, nah ini teman-teman ya, kalau berhasil seperti ini. Kalau tidak berhasil ya teman-teman bisa macam-macam nanti. Misalnya yang ini deh, kita hapus aja ya. Misal aja tuh, app design on port undefined. Dia tetap undefined, cuman kita bingung nanti penjelasannya seperti apa. Atau mungkin kalau dapat, sorry, nah ini kita matiin dulu. Ini misalnya ini yang kita hapus, kita jalankan, masih jalan tapi dia nggak dapat apa-apa ya. Oke, nanti kita lihat sendiri errornya gimana. Salah satu utama errornya itu kadang kalau portnya sudah kepake teman-teman, itu sih. Oke, kita lanjut aja. App sudah berjalan terus ya, ada update, berjalan terus. Oke, pada kita coba dulu jalanin. Kita buka port kita, localhost 3000. Nah, ini ya teman-teman ya. Ini yang desain oleh si Fresh-nya tadi, oleh si app kita. Gitu. Nah, sekarang kita mau buat apa sih? Kita mau buat routingan nama karyawan aja teman-teman ya, karyawan.
gini. Oke, kita bisa tulis kayak gini. Nanti kita mau colin apa kan gitu teman-teman ya. Kita mau lihat dulu nih, kita fokus di satu file karyawan ini mau ngasilin apa. Ketika kita enter, itu terjadi sesuatu. Nah, ini kan belum dapat teman-teman ya. Kita buat dulu routingan namanya karyawan. Ya, pada kesempatan kali ini kita fokus di routingan. Nah, teman-teman, peletakannya itu karena dia sebagai root atau sebagai home atau slashnya ini teman-teman, saya tunjukin ya. Kan harusnya app.get slash ini kan ya home. Nah di sebelumnya home itu kan juga ada slash seperti ini, di atas kan juga ada slash. Nah ini posisi ini sangat mempengaruhi teman-teman. Kalau teman-teman nanti taruhnya kebalik, nah nanti beda cerita. Oke, kita tulis saja dulu. Misalnya ini kita mau tulis karyawan gitu teman-teman ya, seperti yang tadi kita minta. Kemudian kita pakai rect, kemudian dress. Itu apa yang mau kita tampilin di sini. Kita resen aja ya teman-teman ya, biar kelihatan kalau routingan kita sudah jadi. Kita pakai resen dulu, kemudian kita tulis seperti ini. Jangan resen kayak gini. Oke, udah tulisan biasa aja. Kita tulis ini routingan karyawan. Oke. Ya, teman-teman ya. Masih berjalan. Oke. Nah, nanti kalau teman-teman tiba-tiba lagi mengetikkan ada error seperti ini. Nah, ini wajar ya teman-teman ya. Karena app kita merespon dengan cepat perubahannya. Jadi dia belum menangkap codingan atau sintaks yang kita tuliskan secara lengkapnya gitu. Yang penting di akhirnya ini teman-teman, jadi nggak usah khawatir. Kalau selama dia masih app listening on port atau apa gitu ya teman-teman ya, itu masih aman. Kita jalankan routingannya. Tuh, ini routingan karyawan. Udah aman ya teman-teman ya. Oke. Sudah aman, routingannya sudah jadi. Nah, kita mau ngirim apa sih di sini? Oke. Kita mau tulis apa ya? Misalnya kita juga punya banyak macam-macam teman-teman. Nah, di sini kalau ini kan kita cuma ada satu slash ya. Kalau misalnya kita punya slash lain, misalnya slash manager atau slash kantor gitu teman-teman ya. Kan itu ada banyak teman-teman. Dan nanti kalau misalnya slashnya ada banyak, maka ini kan akan merepotkan satu file app ini ya teman-teman. Maksudnya dia akan rame nih app.js-nya. Oleh karena itu, alangkah lebih baiknya kita buat satu folder tersendiri yang folder tersebut memasangkan index.js sebagai file routingan utamanya. Gimana teman-teman? Kita buat dulu ya folder routingan. Ini kita matiin dulu aja. Ctrl C. Ini saya clear dulu biar kelihatan teman-teman. Nah, kalau kita ls kan masih ada 4 file ya teman-teman ya. Ini satu folder node modules, tempat kita menaruh instalan package-package yang sudah terinstall. Oke, kita mau buat nih, kita mkdir, misalnya namanya roots. Ini teman-teman ya. Oke, kita ls, sudah jadi teman-teman ya. Kita ke roots, kita masuk dulu gini, kemudian kita buat file misalnya touch index.js. Oke, sudah. Kemudian kita buka. Cara bukanya kita lihat di sini teman-teman ya. Berarti open. Oke, sudah ada di sini filenya. Nah, index.js open. Oke. Ini teman-teman ya. Nah, cara buat routernya itu seperti apa? Ini saya hapus dulu. Kita bisa panggil const
express, kita tetap butuh express teman-teman ya, sama dengan require express ini teman-teman. Kemudian kita mau manggil si router ya, const router dot router sama dengan express. Nah, express ini punya metode bawaan yaitu express router. Ini teman-teman ya, udah kelihatan tadi. Jadi kalau kita tulis, nah itu udah ada ya, router di info. Gitu teman-teman. Nah, nanti rootnya ini kita akan mempasangkan di FJS kan teman-teman ya. Nah, cara masang ini gimana? Pertama, kita harus lempar routernya ini dulu kan. Kita misalnya mau buat nih router dot get, misalnya pertama home ya. Jadi ada home atau slash biasa kayak gini. Kemudian kita kopas saja ini teman-teman ya. Kita mau ngambil ini kita hapus dulu. Oke, dapat kayak gini ya. Oke, kemudian routernya ini kita mau lempar dan nantinya akan ditangkap oleh app.js. Nah, oleh karena itu kita bisa memakai namanya modul dot exports. Tulisannya pastikan benar teman-teman ya, dia pakai s export segini. Kemudian kita mau modul siapa, kita mau export siapa, router gini teman-teman. Oke. Nah, nanti yang diekspor ini bisa apa aja, bisa macam-macam, bisa variabel, objek, function, dan seterusnya. Ini kan router ini juga termasuk salah satu fungsinya teman-teman ya. Oke, cara nangkapnya di sini gimana? Kita bisa pakai const router gitu teman-teman ya, sama dengan require, kita memanggil si router ini teman-teman. Oh enggak, sorry ya, jadi dia kan ada di dalamnya file server ya teman-teman tadi ya. Berarti kita harus masuk ke foldernya si router. Tadi kan kita udah buat ya, roots. Ini kita terus kayak gini aja ya. Oke. Roots / index.js. Jadi buat teman-teman tahu, jadi kalau di pemrograman apalagi di JavaScript ya, file utamanya itu dituliskan dengan index.js. Jadi kalau teman-teman selama sudah menaruh file atau fungsi utama atau yang mau diekspor utama di index.js, teman-teman nggak perlu menuliskan index.js lagi, langsung tuliskan foldernya saja juga tidak masalah. Cuman ini buat dasar, kita pahami dulu ya teman-teman ya. Oke. Kemudian kita pakai kayak gini. Kan udah routernya udah dapet ya. Terus makanya gimana? Kita gunakan namanya app.use, method use. Kita mau menggunakan router. Kita mau manggil function atau variabel, kita akan memakai function atau variabel si router ini. Oke, kalau kita jalankan, oke, express.router is not a function. Oke, kenapa ini ya? Const router sama dengan express, require express. Sudah benar. Router express router. Oh, saya nulisnya sama ini teman-teman. Ini ya. Oke. Kita coba lihat, jalankan lagi. Oke. Ini penempatannya. Kita jalankan lagi teman-teman. Kenapa dia tidak mau jalan? Oke, kita coba aja ya teman-teman ya.
Misalnya tadi pakai slash home, aneh betul kan? Kenapa ya? Use router.get express. Oh, express. Kita coba lihat ya teman-teman ya. Kita cari express router. Kita cari dokumentasi. Oke. Kenapa ini salahnya di mana? Express.router. Udah kan ya teman-teman ya? Sudah benar. Oke, kita coba cek lagi codingan kita. Express require express. Udah. Router. Module.exports router. Masa modul export sih? Setahu saya exports. Oke. Ini router.get. Apa kita lihat teman ya? Sebentar teman-teman. Router.get. Router require. Kita mau panggil routes. Kita coba pwd. Oh, oke. Kenapa belum jalan teman-teman? Karena kita menjalankannya di file routes. Oke, maaf ya teman-teman ya. Jadi kita balik dulu. Oke, baru kita jalankan. Voila, jalan teman-teman ya. Kalau kita panggil, tuh masih sama. Walaupun sudah di folderan yang berbeda teman-teman. Oke. Nah, jadi ini salah satu kelemahan juga kalau kita pakai gini teman-teman. Kita nggak tahu ini ada di mana penempatan foldernya. Mungkin besok kita coba pakai kembali VS Code buat ngelihat struktur foldernya nanti seperti apa jadinya. Gitu teman-teman ya. Sementara seperti itu dulu. Ini untuk memasang routingan teman-teman ya. Terus kalau kita mau pakai si karyawan ini lagi, kita juga bisa tulis lagi. Berarti dengan cara yang sama, ini kita cut aja. Oke. Kemudian ini app.get apa nih? Misalnya tadi ya karyawan. Nah, ini bukan app tapi router. Ini routingan karyawan. Kita cek ya teman-teman ya. Oke, di sini sudah tidak ada. Kita padahal menjalankan file app.js. Cuma karena kita sudah menyimpannya di routingan. Oke, ini aman ya. Kemudian karyawan. Oke, aman ya. Gitu teman-teman. Itu cara routingan. Oke. Kemudian di sini nanti karena kita udah belajar use teman-teman ya. Selain menggunakan router, juga kita butuh namanya app.use. Kita butuh middleware express.url encoded. Kita pakai ini teman-teman. Ini nanti buat kita bisa mengirimkan sesuatu ke file ke server atau aplikasi app.js kita. Ya, ini dipasang aja. Missing link. Oh ya, oke. Oke. Gitu teman-teman. Nah, cara ngeceknya kita mengirimkan sesuatu seperti apa? Oke, ini cara ngeceknya teman-teman ya. Pertama nih, berarti kita butuh HTTP request. Ini kan ada baru dapat
get ini salah satu HTTP request teman-teman ya. Jadi kalau HTTP request sendiri itu kan ada yang populer, yang utama untuk membuat CRUD nanti istilahnya create, read, update, dan delete. Nah, nanti kita butuh read, get, ini buat nge-read tadi. Kemudian kita butuh post buat create biasanya. Kemudian kita butuh apa lagi ya, get, post, update, post page atau put, itu buat update. Nah, nanti kita lihat bedanya apa teman-teman, page dan put ini. Dan satu lagi kita pakai delete, ini untuk delete sesuai namanya. Oke, kayak gitu teman-teman. Ini untuk routingannya kita coba untuk yang post dulu, karena kita masih belajar di routingannya. Router dot post karyawan, misalnya kayak gini deh ya, router dot post karyawan. Oke. Kemudian kan dia menerima dua parameter tetap ya teman-teman ya, ada parameter rec dan res. Kemudian di dua parameter ini nanti dia akan menangkap, kita mau lihat isi rec-nya kan teman-teman ya, tadi yang saya sebutkan. Kalau misalnya dia mendapatkan sesuatu input atau suatu post, maka dia ditangkap oleh parameter rec, dan biasanya ada di rec.body namanya teman-teman. Nah, nanti buat ngecek apakah sudah masuk, kita konsol aja. Console.log. Dan buat meyakinkan teman-teman, kita bisa pakai ini, bilang aja gini ya, ini input. Kita melihat inputnya seperti apa. Oke, sudah dapat routingannya, sudah berjalan juga appnya. Cuman kita nginputnya gimana? Kalau di sini bingung ya kita teman-teman ya. Ini mau diinput di mana gini. Walaupun nanti bisa kita cari-cari misalnya di DevTools. Ya, tapi saya juga nggak begitu hafal kalau menginput dari sini. Oleh karena itu kita butuh aplikasi tambahan seperti salah satunya adalah Postman. Nanti teman-teman bisa install Postman atau aplikasi lain serupa ya teman-teman. Postman ini agak cukup berat buat teman-teman, jadi kalau misalnya mau dicoba yang lain silakan. Oke, ini kita pinjam aja dulu. Kita tulis server 1 ini ya teman-teman ya. Oh, bentar deh. Ya kita buat baru aja lah ya. Kita mau tulis ini server 1. Create. Udah dapat. Nah, terus sekarang buat requestnya. Nih, add request. Misalnya tadi mau ngepost ya. Post karyawan. Post. Ini penamaan bebas teman-teman. Senyaman teman-teman aja, cuman yang pastikan deskriptif ya teman-teman ya, biar nggak ketukar-tukar. Ini oke. Tadi ada di sini, kita buka. Nah, ini metodenya diganti dulu, gantinya kayak gini teman-teman. Ini post. Oke, kita pasang tadi ada http://localhost 3000. Kita pakai slash, namanya tadi karyawan. Kita send. Nah, kita belum nge-send sesuatu ya. Cuman di sini tuh sudah ada input, saya lupa. Oke, misalnya ya. Nah, ini buat ngirimnya di mana teman-teman? Ngirimnya ada di sini. Di body. Kemudian di sini bisa teman-teman boleh naruhnya dalam form data, form
URL encoded, raw, binary, GraphQL, dan seterusnya. Nanti teman-teman coba bisa belajar ya. Kalau raw, nanti teman-teman bisa pakai namanya file JSON. Apa itu JSON? Nanti dijelaskan. JSON itu kepanjangannya JavaScript Object Notation. Jadi data-data kebanyakan sekarang disimpan dalam bentuk JSON, karena JSON salah satu bahasa yang mudah dipahami semua aplikasi teman-teman. Gitu sih. Nah, ini kita pakai body dulu yang pakai URL encoded. Nah, di sini ada dua ya, ada key dan value. Kalau teman-teman ingat, key dan value ini ada di objek. Nah, ujung-ujungnya balik lagi ke tadi, JSON tadi. JSON kan JavaScript Object Notation. Kalau kita gunakan ini, misalnya kita mau ngirim apa sih? Kita butuh name, kan karyawan ya. Misalnya mau input nama baru, misalnya kita tulis value-nya Bayu. Kemudian apa ya? Misalnya jabatan. Misalnya ini software engineer. Oke. Kemudian tahun kerja misalnya. Tahun mulai kerja. Ini misalnya 2020. Gitu ya. Kalau kita send, kita lihat lagi tuh, sudah masuk ke dalam bentuk ini ya teman-teman. Ini objeknya null prototype. Nah, name Bayu. Nah, ini inputnya seperti ini teman-teman. Gitu. Itu sih, nanti itu yang akan ditangkap oleh rect.body. Dan nanti kita bisa nih kayak gini. Oh ya, kita udah ngecek inputnya. Kita bisa komen aja dulu. Oke. Kemudian dari input tadi kita bisa namanya destructuring. Oke. Jadi di ES6, JavaScript ES6 ada namanya destructure, atau mengambil file dari objek, mengambil variabel dari objek sesuai key-nya. Nah, ini kan ada name, jabatan, sama tahun mulai kerja ya teman-teman ya. Name, jabatan, ini ganti tahun aja deh nanti. Oke. Ini caranya teman-teman. Kemudian kita mengambil dari rect.body. Penulisan seperti ini sama saja. Misalnya kita mau ngedeklar nama nih. Ketika nama, kita ngambilnya dari rect.body. Dia, karena dia objek kan tadi ya. rect.body.name. Penulisannya sama seperti ini. Cuman ini lebih dipersingkat daripada nulis satu-satu teman-teman ya. Kalau teman-teman satu-satu sama kayak gini. Cons jabatan sama dengan rect.body.jabatan. Gitu teman-teman ya. Dan seterusnya. Daripada menulisnya seperti ini, kita bisa tulisnya sih di atas kayak gini. Gitu teman-teman. Oke, nih kita ganti namanya pakai post Inggris teman-teman. Kita biasakan ya. Soalnya nanti kita siapa tahu bisa bekerja dengan orang luar. Kan nggak mungkin kan orang luar harus mempelajari dari bahasa kita. Jadi biar bahasa kita lebih mudah dipahami secara universal. Kita kayak gini. Ya, oke. Kita konsol lagi. Name, position, dan year. Oke. Udah. Ini kita ganti position. Ini year. Inputannya ya, sesuai dengan key-nya yang kita ingin masukkan. Oke, kita konsol udah. Tuh teman-teman ya. Use software engineer 2020. Oke. Gitu teman-teman. Nah, nanti kan kita mau menangkap sesuatu, misalnya mau dapat get teman-teman ya. Misalnya get ya. Ini kita balik lagi ke get. Oke. Kita bentar. Kita cancel aja ya. Ini tetap post. Kita buat request baru. Misalnya get karyawan. Kita mau lihat tuh tadi yang ada tulisan /karyawan ya. Kalau getnya seperti apa di
Postman ini atau aplikasi serupa. Udah kita dapat get seperti ini karena routingannya sama, cuman beda penamaan doang teman-teman ya. Oke, kita terus kayak gini. Oke, kita send. Nah, ini dapat ya, ini routingan karyawan. Jadi dapat seperti ini. Nah, nanti kita inginnya mengirimkan atau mendapatkan data berupa JSON atau JavaScript Object Notation. Nah, nanti teman-teman bisa menggunakan di file app.js ini namanya app.use JSON. res.json express, soalnya nggak ada res ya, express.json gini teman-teman. Ini nanti buat mendapatkan get data berupa JSON di app kita. Kita lihat ya teman-teman ya. Nah, ini kita ganti nih. Misalnya kita mau ganti nih, ganti penulisannya seperti ini. Res.status, kita mau pasang statusnya berapa. Nah, melihat HTTP status, daftarnya ada banyak teman-teman. Kalau berhasil nge-get atau mendapatkan data, itu namanya 200 kalau nggak salah angkanya. Jadi kalau teman-teman melihat file kayak gini, misalnya ya, localhost 3001 misalnya. Ini kan ada nih kayak gini, atau ada yang namanya 404 kan ya teman-teman ya. Nah, nanti itu bisa dituliskan dalam bentuk seperti ini. Ini namanya HTTP status. Errornya seperti apa, suksesnya seperti apa. Nah, biasanya kalau dapat get, oke nih, 200. Kita bisa tuliskan roast status 200, kemudian kita mau tulis dalam bentuk JSON. Karena JSON teman-teman ya. Kita breakdown JSON itu apa sih sebenarnya? JSON, kita klik dikit apa itu JSON. Tadi ya teman-teman ya. JSON itu standard for JavaScript Object Notation. JSON is lightweight format for storing and transporting data. Itu ya. JSON stands for JavaScript Object Notation. Nah, teman-teman ya. Jadi dia dasarnya dari JavaScript. Kemudian JSON is lightweight format. Jadi dia sangat ringan untuk menyimpan dan mengirimkan data atau mentransport data. Kemudian bisa digunakan oleh server ke dalam web. Ya, karena kan dasarnya dari JavaScript tadi ya. Dan web biasanya menggunakan JavaScript sebagai kliennya, dan ini is self-describing and easy to understand. Tuh, penulisannya seperti ini. Nanti kita ada karyawannya teman-teman ya. Kita pakai employee, ini key-nya, ini value-nya ada seperti apa. Ini kan dalam bentuk apa lihat teman-teman? Array of object namanya teman-teman. Penulisannya nih, syntax rule data is name, value, and pairs. Jadi ada key, ada value-nya teman-teman ya. Separated by commas, tuh dipisah sama koma, terus pakai curly bracket hold object buat nge-hold objeknya, butuh kurung kerawal, square bracket hold arrays, dan penulisannya ini untuk masing-masing key dan value-nya itu harus menggunakan, kalau dia string ya, dia harus menggunakan namanya petik 2, untuk petik 2, tidak boleh yang lain, tidak boleh petik 1 gitu. Ini kalau string pakai petik 2. Kalau misalnya dia true atau false atau misalnya angka, tidak perlu untuk yang di value-nya. Gitu. Ini teman-teman ya. Teman-teman bisa baca-baca. Jadi ini cuma tadi breakdown sedikit ya, karena belum saya jelaskan sebelumnya apa itu JSON. Oke. Kita mau ngirim apa nih misalnya? Kita mau ngirim pesan dalam bentuk ini routingan karyawan gitu aja ya. Nah, tadi nulisnya gimana? Kita bisa nulisnya kayak gini. Bebas disimpan ke variabel dulu seperti apa. Kan datanya tadi bentuknya object. Ini teman-teman ya. Dan dia harus JSON, formatnya JSON. Jadi kita bisa tuliskan seperti ini.
msg message, kemudian yang ini titik 2. Oke. Kalau teman-teman nulisnya angka itu bebas. Misalnya ini dengan karyawan, status gitu teman-teman ya. Untuk key-nya kita pakai ini. Kalau dia berdiri sendiri, nanti kalau teman-teman pakai variabel itu bisa tulis tanpa string gini. Statusnya tadi 2. Nah, terus ini buat ngasih tahu. Nah, kalau angka tidak perlu pakai petik 2. Nah, tadi kita mau ngirim ini JSON, filenya ada data. Kita lihat teman-teman ya. Kalau kita get lagi, oke, ini jalan masih aman. Ketika kita get, ini tuh sudah dapat dalam bentuk JSON tuh teman-teman lihat ya, filenya dalam JSON, statusnya oke. Ya, ini yang tadi pesan yang kita ingin kirimkan, seperti itu. Oke, karena videonya mungkin sudah cukup lama, untuk video kali ini sampai sini dulu ya teman-teman ya. Tadi yang kita baru pelajari yaitu masalah router, penyimpan root atau menyimpan root dalam suatu folder. Nanti bisa lebih spesifik ya teman-teman ya. Dan juga masalah post dan JSON, mengirimkan data dalam bentuk JSON. Itu teman-teman. Ini satu lagi ya. Satu lagi, kalau misalnya ini kan tadi kan kalau kita mau ngepost dia kan harus di-console log dulu nih, daripada kita ngelihat terminalnya di server. Kita bisa lihat aja keluarannya seperti apa dalam bentuk tadi benar s ini ya, status. Kalau dia dapat itu 201, kalau berhasil buat gitu ya, karena kan kita masih ngebuat walaupun ini kita belum buat apa-apa, kita mau ngirim ini. Ngirimnya gimana? Kita bisa pakai gini, objeknya terus kayak gini, udah, ini udah masuk ke dalam bentuk JSON. Jadi dia nanti akan diolah oleh .json ini, name-nya tadi name udah ditangkap, position dan seterusnya gitu. Kita lihat kalau ketika kita post gitu ya, tuh sudah dapat seperti ini, statusnya 201 created, seakan-akan lah ya, walaupun kita belum nge-create apa-apa karena kita belum bermain dengan database ataupun nanti kita akan belajar di struktur MVC mungkin setelah ini teman-teman. Oke, sekian aja. Jangan lupa dipelajari dulu. Oke. Nah, oh iya, satu lagi. Ya, jadi ini kan biar teman-teman bisa belajar juga. Silakan teman-teman melihat source code-nya ini di GitHub. Gimana caranya? Taruh GitHub. Nah, ini sambil saya ajarin, saya tunjukkan gimana caranya menaruh folder kita atau aplikasi kita ke dalam GitHub. Kita buka GitHub dulu, teman-teman ya. Kalau teman-teman yang udah buat, bisa langsung dipraktekin aja seperti apa caranya. Oke, ini teman-teman ya, repository. Kita butuhnya datanya namanya repository, itu tempat menyimpannya. Yang belum buat silahkan dibuat dulu teman-teman ya, nanti biar bisa clone. Ini new, ini teman-teman ya. Terus kita tulis aja sesuai namanya, ini bebas. Misalnya saya tulis ini server 1 gitu, udah. Kemudian ini nggak perlu, ini bisa public boleh atau private kalau teman-teman nggak mau kelihatan sama orang ya. Ini biar public, biar kalian bisa clone nanti atau bisa download. Kita buat aja create repository. Nah, ini gini teman-teman, caranya sudah ada panduannya. Jadi ini di terminal ya, atau di command line, atau nanti di PowerShell teman-teman ya. Kita bisa lihat seperti ini. Kita lihat aja tuh ya. Kita pertama butuh git init. Oke, ini teman-teman ya. Kemudian nah, ngeceknya kita udah git init itu gimana? Nah, kita belum ada file git sini ya. Cuman sebenarnya sudah ada. Dia tersembunyi. Kita bisa untuk menunjukkan file hidden, tulis ls min. Tuh, sudah ada file git ya teman-teman ya. Kemudian oke,
Kita nggak perlu readme.md karena kita belum buat. Readme.md itu seperti panduan gitu teman-teman. Kita langsung add semuanya seperti yang pernah saya tunjukkan di file git atau github folder videonya, git add titik. Jadi ini ada di semua yang ada di folder server tadi ya, semua kan sudah tersimpan di folder server 1 ini. Git add, oke. Kita lihat git statusnya ya, sudah add semua ya, new file. Nah, kita butuh git commit, kita sesuaikan aja, misalnya ini git commit min m initial commit. Ini bebas teman-teman, ini pesan atau semacam diary jejaknya ya teman-teman ya, kita mau melakukan perubahannya seperti apa, karena ini kita baru inisial atau awal, kita commitnya seperti ini. Oke, jangan lupa kita butuh ini git remote at origin, dan ini routingannya. Oke, kita lihat teman-teman ya, ini kita clear lagi biar kelihatan teman-teman. Kemudian kita git tuh seperti ini, git commit min m git remote at origin. Oh, nggak bisa kompas ya. Oke, kita tulis aja. Nah, ini nggak bisa kompas, saya editing teman-teman. Terus saya butuh ya nggak apa sih. Tadi kan tinggal remote at origin ya. Saya malas nulis ulang, jadinya terus di sini aja. Jadi kita ke tadi documents, terus coding bay, terus jadi server 1. Oke, sudah ya, aman teman-teman ya. Ini di file yang benar, yang tadi belum kita lakukan commit, git remote at origin. Git remote at origin, saya paste tuh githubnya ya, link githubnya udah, baru kita push, kita kirimkan semua file kita ke dalam masternya di sini. Ini branchnya ya teman-teman, git push min u origin master. Sudah terkirim semua, kita tunggu. Oke, buat ngeceknya, nah ini udah, walaupun sudah ada pesannya kita bisa ngecek lagi, siapa tahu belum kekirim, kita reload aja. Nah ini sudah dapat teman-teman ya. Oke, ini maafin ya teman-teman, ini nggak boleh ditiru, node modules ini nggak boleh dikirim ke GitHub. Nanti kita ada butuh namanya file.gitignore. Ini saya buat aja sekarang karena kita sudah bermain Git ya teman-teman ya. Nanti sebelum melakukan yang tadi git init dan seterusnya sampai git remote origin sampai push, teman-teman jangan lupa buat file namanya ini, touch.gitignore. Kalau mau jalan di terminal teman-teman ya, ini bisa pakai nano.gitignore. Oke, kita mau masukin yang nggak boleh itu node modules. Di filenya tulis kayak gini teman-teman, sesuai routingannya tadi. Ini biar dia nggak bisa masuk gitu. Oke, udah, exit ya, exit aja. Yes, save, terus enter. Oke, sudah ada filenya. Kalau kita ls ya, belum ada .gitignore. Oke, kenapa belum ada ls min a? Oh, udah ada ya gitignore, dia masuknya ke hidden. Oke, nah kemudian ini saya tunjukkan biar notifikasinya nggak kelihatan. Misalnya kita mau buat perubahan nih, ini kita hapus saja misalnya, kemudian ini kita hapus biar ada perubahan nih teman-teman ya. Buat teman-teman ngecek ada perubahan, bisa ngecek di terminalnya gini ya, kita kasih spasi, namanya adanya git status. Oke, tuh sudah ada file yang perlu di commit. Jadi kita buat commit baru, git add, git commit.
saya buat commitnya tadi lupa git ignore. Jadi yang deskriptif mungkin ya teman-teman, apalagi kalau misalnya nanti kerja tim. Kita push origin master. Jadi kalau sudah di init, langsungnya seperti ini, git add commit origin master. Oke. Oke, sudah ya. Kita reload. Udah masih ada lagi nih. Mana ya caranya? Nah, ini udah terlanjur teman-teman ya. Karena di node moldusnya sudah terinstall. Oke. Nah, ini saya mau nunjukin teman-teman cara ngeklon ya. Tadi ya teman-teman ya. Misalnya kita mau ambil salah satu repo, teman-teman bisa ngambil di sini. Server 1. Clone or download. Bisa download dalam bentuk zip, atau kalau teman-teman mau ngeklon, dipaste aja dalamnya. Terus kita buat di sini misalnya. Saya misalnya taruh di home aja. Terus kita ke desktop. Kita pakai namanya git clone. Oke. Routingnya seperti apa? Cloning ada server 1. Oke. Kita lihat ls. Teman-teman ya. Sudah dapat server 1. Kita aja masuk aja. ls. Oh, sudah ada node modus. Harusnya nggak ada teman-teman ya. Itu dia. Sudah terlanjur. Nggak apa-apa. Oke. Oke, sekian teman-teman. Nanti link kitabnya saya share aja teman-teman ya. Oke, sekian teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.